Halo Fortuners, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang saya bacain resonansi mingguan dari tanggal 4 sampai tanggal 10. 7 hari kan ya? 7 hari seminggu. Oke, oh iya, selamat Paskah buat kalian yang merayakan ya. Happy Sunday buat yang tidak merayakan. Karena tiap hari adalah pesta Jo, pesta terus kita. Gue akan mulai resonansi mingguan ini dengan Oracle card dari Literary Witches Oracle card ya. Terus pakai Lenormand card energi mingguan ya, energi mingguan 9 kartu dan akan gue buka satu persatu perharinya dengan tarot dan gue akan tutup dengan Divine Wisdom card dan conversation conventional conversation, whatever, gue lupa. Itulah pokoknya, ntar gue kasih tahu, ntar gue tunjukin. Jadi mulai dari Literary Witches Oracle card kita dapat kartu pertama, Lion, Milk, the Future. Siapa diri kita? Jiwa kita kayak mana sih? Ya kan, yang sejatinya kita tuh kayak mana sih? Karena yang abadi itu adalah jiwa kita, ya kan, yang mencapai sampai ke masa depan, entah bentuknya apa, itu ya jiwa kita itu gitu. Di dalam masa prosesnya kita di sekarang mau mengabadikan future, masa depan yang seperti apa. Nanti tuh untuk kita juga, yaitu lewat melalui anak-anak generasi penerus, ya kan. Seperti halnya kita itu berutang pada generasi penerus, bukan generasi yang sebelumnya. Karena kita hidupnya nggak mundur. Kalau kita hidupnya mundur, kita bawanya spion terus, ya kan. Nah, kita majunya ke depan, kita jalannya ke depan. Alam bawah sadar kita, justice, keadilan sosial, keseimbangan, energi Libra. By the way, di bawahnya ada apel, buah. Buah ini pertemuan loh. Ini pertemuan antara spiritual dan material. Ini pertemuan antara feminin dan maskulin yang menjadi buah itu sendiri. Ya. Histori, sejarah. Mungkin yang berulang. Repeating stories. Kalau kita tidak, yang namanya keadilan itu gantoannya apa sih? Gantoannya ya kebebasan itu sendiri. Maksudnya apa namanya? Ya cantelannya apa ya? Gantoan itu cantelan. Bukan juga antagonisnya, bukan juga antitesis, bukan juga antidotnya. Yang jelas di sini hubungannya dengan kebebasan itu sendiri ya, dalam membangun hasil, dalam menciptakan hasil itu sendiri. Apa sih yang ingin kita ciptakan? Di bawahnya ada apa? Rebellion. Di bawahnya adalah book ya. By the book, instruksi berdasarkan history. Sekarang gini, history itu bukan untuk diulang, sejarah itu bukan untuk diulang, tapi untuk mempelajari, jangan sampai kayak gitu lagi gitu loh, maksudnya. Ya. Kalau kita mau berpegangan, berpedoman ke 2000 tahun yang lalu, boleh-boleh aja, asal jangan dibawa ke 2000 tahun yang lalu, Bo. Gitu. Sama seperti halnya di sini kan. Lion ya. Ini kebebasan loh. Ini kebebasan. Disiplin pada diri kita sendiri yang sifatnya abadi. Future, kita mau bentuk apa? Kita mau menciptakan apa? Masa depan yang seperti apa? Semua ada di tangan kita. Oke. Dari Lenormand ya, kartu kuncinya kan gue udah pre-shuffle supaya nggak kelamaan ya.
Kartu kuncinya, kunci itu sendiri. Kayaknya energi minggu ini ya tentang kecemasan, bukan kecemasan, menunggu lebih tepatnya, atau merasa terikat. Ini cowok memang, tapi mungkin lebih sifatnya buat gue, jangan lihat gender tapi lihat energi. Energi maskulin itu yang sifatnya lebih action, ya, tindakan apa gitu. Energi maskulin. Kalau energi feminin adalah merasa, menunggu, atau mencoba untuk mengolah tindakannya sendiri. Ya. Kuncinya ada di perseverance, persistensi, konsistensi itu sendiri. Mungkin juga tentang legalitas dokumen. Dan itu mencemaskan, mencuri waktu kita, perhatian kita, fokus kita. Karena memang sudah takdirnya kita, ya, bukan takdir. Ya memang sudah prosesnya kita sendiri untuk memikul atau menanggung nasib atau beban, ya, tanggung jawab yang tidak ada lagi yang mau yang mampu atau mau menanggungnya gitu. Jadi itu bagian dari proses kita sendiri untuk ambil tindakan dan menanggung nasib itu. Termasuk juga menanggung gosip. Adalah bagian dari perseverance itu, endurance itu, konflik itu. Dan perseverance, endurance itu, derita, perjuangan itu pun juga sangat menyita waktu kita sendiri, kecemasan secara pikiran, ya. Tapi sadari kecemasan itu, ya, sebenarnya adalah kunci kita memahami diri kita sendiri. Yang memang seharusnya itu yang harus kita concern, fokus. Bukan untuk dialihkan, bukan. Untuk dihadapi kecemasan kita itu. Karena itu bagian gelap dari kita sendiri. Alam bawah sadarnya, ya, gosip ke komunikasi, gosip yang mengarah ke stabilitas itu, tentang dokumen itu sendiri, legalitas, kontrak. Dan memang sudah nasib atau takdir, ya. Dari yang namanya untuk menuju ke stabilitas itu memang harus dipasang kunci. Jadi ini tuh untuk menjelaskan kecemasan kita sendiri dan perseverance kita sendiri. Menjabarkan, kunci ini menjabarkan kemampuan akan diri kita sendiri untuk mengerti, memahami stabilitas itu sendiri. Dan itu sudah dalam prosesnya, proses semesta kita masing-masing. Komunikasi atau gosip adalah yang memang kita harus tanggung. Kalau kuncinya tuh di situ memang. Lu mau lanjutin enggak? Lu yang punya, ya kita sendiri yang pegang. Kita sendiri yang pegang kunci itu.
Dan alam bawah sadar kita secara general belum. Tindakan kita apa? Kita tahu kita pegang kunci terhadap dokumen, legalitas, kontrak itu. Ya, tanggung jawab itu, beban itu, derita itu, ya, yang mencemaskan itu, ya, demi stabilitas kita sendiri itu, ya, yang mencuri semua fokus kita, bukan fokus, perhatian, istilahnya waktu kita, ya, energi kita pun sebenarnya adalah derita itu sendiri. Cukup jelasin sih maksudnya. Kecemasan kita itu sebenarnya, ya, derita itu sendiri. Kita mikir, kita jadi cemas, nah kan kecemasan itu sendiri tuh derita kita. Coba kita kali cemas nggak jadi derita. just do it, whatever gitu kan. Nah, secara general, alam bawah sadarnya minggu ini ketidakjelasan. Ketidakjelasan. Karena kita belum bisa menghadapi kecemasan kita sendiri. Ketidakjelasan akan rasa, akan hati. Kalau bahasa gue gini, kalaupun Tuhan itu nyata, keraguan itu tidak akan ada. Betul? Keyakinan pun gitu. Rasa. Mengambil keputusan untuk berubah, dan itu rewardnya. Hidden knowledge, secrets. Oke, udah segitu aja dari Lenormand ya. Ya, ini emang energi minggu ini adalah tweet. Nah, bos. Yang paling utama. Oke, perharinya dari tanggal 4 sampai tanggal 10. Maksudnya dari hari ini sampai tanggal 10. Itu gimana sih? Dan dengan kesinambungan energi atau planet dan aspeknya, itu dampaknya apa? Hari ini 9 of Cups, party ya kan, happy. It's Sunday ya, hari Minggu yang pesta ya, and just happy, ada happiness. Moon in Capricorn by the way ya, Moon in Capricorn. Status, reputasi, karir, semuanya oke. Semuanya tampaknya oke. Tanggal 5 Ten of Pentacles. Ini rumah tangga ya, rumah tangga, komitmen, stabilitas, kenyamanan, keluarga. Tanggal 5 itu Moon di Aquarius harmonis dengan Merkuri di Aries. Kan kemarin tanggal 3 Merkuri masuk Aries ya, artinya take action. Ambil tindakan kita apa? Dan di sini lebih tentang dengan Moon in Aquarius, apa yang kita ingin rasakan di kemudian hari, tentang future. Aquarius itu lebih ke progresif ya, lebih ke future mindset, social justice dan humanity, oke, termasuk juga communication. Kita mungkin menginginkan yang namanya stabilitas itu sendiri di masa depan. Tanggal 6
Tralala. Two of Cups, soul contract, ikatan atau karma. Past life connection, soulmate, twin flame, soul connection. Ya. Termasuk pernikahan itu sendiri. Tanggal 6 energinya, Venus di Aries harmonis dengan Mars di Gemini. Artinya, ya, Venus itu kan tentang money and relationship and beauty ya. Sedangkan Mars itu tindakan kita. Dengan adanya Mars di Gemini, biasanya kita punya pilihan dalam mengambil sikap atau bertingkah laku, mengambil tindakan ya. Dan itu lebih mengarah ke mindset dan perspektif kita sendiri. Apa yang akan kita lakukan berdasarkan apa yang kita rasa si Venus ya di dalam relationship, in any kind of relationship ya, kita akan mulai mengikat. Tanggal 7, wow, energinya keren-keren banget sih. Ten of Cups, dari Ten of Pentacles, Two of Cups, Ten of Cups. Again, ini keluarga, rumah tangga, ya, complete happiness. Tanggal 7, Moon in Aquarius conjunct Jupiter in Aquarius. Jadi, tapi Ten of Cups atau enggak Ten of Pentacles ini juga bisa dibilang complete ya. Udah siap memulai sesuatu yang baru. Komplit dalam arti kalau yang jomblo ingin dari yang pacaran umpamanya, dari pacaran mau naikkan jenjang ke married ya. Kalau yang udah married itu merasa terikat ya, dan siap memulai yang baru, itu juga bisa. Tetap dualitas itu nggak kemana-mana. Moon in Aquarius artinya ya apa yang kita ingin apa yang ingin kita bangun berdasarkan secara emosional kita ke depannya, dan itu akan ada semacam bukan konflik, kesadaran dalam expansion. Kita ingin memperluas kemungkinan dan probabilitas yang namanya masa depan itu apa, kita punya kebebasan. Tanggal 8 si Knight of Wands, kebebasan itu sendiri, energi Sagittarius. Empat, 5, 6, 7, 8 ya, tanggal 8. Moon di Pisces harmonis dengan Uranus di Taurus. Ulala. Imajinasinya Pisces ya, imajinasinya Pisces, karena Pisces juga sensi juga ya, imajinasinya Pisces yang nge-support ya. Uranus itu adalah jati diri kita sendiri, kebebasan, akan komitmen, karena Uranus ada di Taurus, kebebasan kita akan yang namanya komitmen atau perjanjian, ikatan. Tanggal 9, Eight of Swords. Kita merasa terjebak, nggak bisa ngapa-ngapain ya kan. Ini bisa jadi ini dengan 6 kartu gue udah bisa bikin sinetron. Merasa terjebak oleh mindsetnya kita sendiri. Tanggal 10, Temperance, energinya Jupiter. Jadi tadi gue belum baca. Tanggal 9 itu energinya Mars di Gemini, konflik dengan Neptune di Pisces. Tindakan, pilihan ya, kita punya pilihan untuk mengambil tindakan atau sikap berdasarkan perspektif dan mindset kita sendiri dan wawasan kita yang jelas ya. Itu punya konflik dengan bagaimana sih idealnya Neptune di Pisces. Bagaimana sih idealnya menurut kita sendiri. Jangan konflik dengan goalnya kita sendiri, target kita sendiri ya. Dan ingat,
Neptune itu sangat riskan menuju ke halusinasi. Jadi be grounded. Itu Swords, right? Tanggal 10 Temperance, ini healing, ini bersabar. Karena semua pakai proses, pemahaman pun harus pakai proses, pengertian pun harus pakai proses. Nggak ada yang harus dipaksa, ya kan? Termasuk diri kita sendiri. Energinya Merkuri di Aries harmonis dengan Saturn di Aquarius. Saturn itu tentang tanggung jawab, disiplin. Kalau tadi kan kartunya Lenormand, kalah. Merkuri in Aries, take action. Kita harus bersikap, ya. Dan Saturn in Aquarius itu tentang apa yang grounded energy, apa yang harus kita lakukan untuk saya gitu, untuk gue di tahun depan, untuk gue di 5 tahun ke depan. Itu sekarang gue harus bertindak apa? Berangkat dari sekarang. Venus tanggal 10 masih, Venus di Aries harmonis dengan Jupiter di Aquarius. Again, money, relationship, beauty, dan harmoni itu sejalan, selaras dengan kebebasan. Bagaimana kita membentuk masa depan kita sendiri. Energi secara keseluruhan, the world, energi Aquarius. Siklus itu sudah selesai, komunikasi itu sudah selesai. Ini juga tentang teknologi, ya. Tweets gosip komunikasi tadi ya, mana tadi? Ya. Sekarang gue pengen tarik rintangan 3 kartu, rintangan, langkah terbaik yang harus diambil, dan outcome. Obstacles, the best step to take, dan the outcome for the week. Obstacles, the step to take, and the outcome for the whole week. Ace of Wands, kita punya passion baru, kita punya hasrat dan motivasi bahkan untuk bertindak. Eight of Wands, fast communication. Jadi ini obstacles, rintangan adalah untuk memulai yang baru. Best step to take, langkah yang harus yang terbaik untuk diambil adalah fast communication, komunikasi yang cepat, dan movements, ya. Travel atau gerakan, apa tindakan. Outcome ya, Nine of Swords. Kok jadi galau? Page of Pentacles. Nine of Swords itu kan ya sampai sakit nggak bisa tidur ya, mikirin ini sesuatu yang emang kebebasan kita sendiri, ingin lebih, keinginan untuk bebas menentukan nasib kita sendiri. Thinking for ourselves, berpikir untuk diri kita sendiri, itu malah jadi beban kita sendiri. Oke. Terakhir, Divine Wisdom card, conversation with God, uncommon, unconventional, uncommon dialog. Itulah. Apa kata semesta untuk kita? Apa kata semesta untuk kita di minggu ini? The
Dapat 3, Bu. Do not condemn, therefore, all that you will call bad in the world. Rather, ask yourself, what about this have you judged bad? And what, if anything, you wish to do to change it? Jangan mengutuk terlebih karena apapun yang kita nilai buruk di dunia ini. Terlebih, tanyakan pada diri kita sendiri, apapun yang kita sudah nilai buruk, dan apa jika memang ada yang bisa kita lakukan untuk merubahnya. Screenshot. Zoom, pelajarin sendiri. Okay. Kedua, each circumstance is a gift and each experience is a hidden treasure. Jadi setiap sirkumstansi itu adalah anugerah. Dan di setiap pengalaman itu adalah harta yang tersembunyi. Okay. Screenshot. Zoom. Yang terakhir, I want for you what you want for you. Nothing more, nothing less. I don't sit here and make a judgment, request by request, whether something shall be granted to you. My law is the law of cause and effect, not the law of we will see. Saya mau untuk kamu apapun yang kamu inginkan untuk diri kamu sendiri, nggak lebih nggak kurang. Saya tidak duduk di sini dan membuat penilaian satu persatu. Whether apakah sesuatu itu harus mendapatkan kelayakan untuk kamu granted ya. Sesuatu itu emang layak kamu terima atau enggak, reward atau enggak. Hukum saya adalah hukum sebab dan akibat, bukan hukum yang selama ini kita lihat. Screenshot, Zoom, pelajari sendiri, oke? Semoga bermanfaat dan berguna, sama aja ya, bermanfaat dan berguna, sama aja. Semoga resonansi maksud gue. Sampai ketemu minggu depan kali ya untuk resonansi mingguan. Dah.